Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya kembali bisa hadir bersama Anda di Bima Menyapa edisi hari ini bersama saya Tian Pratiwi dan saya Iko Suaib. Dalam hari ini, edisi hari ini pemirsa kita akan menghadirkan sejumlah berita yang tentunya cukup menarik sekali. Antara lain yakni aparat kepolisian yang memberantas peredaran narkoba hingga menangkap pengedar dan juga diduga bandarnya di wilayah hukum kota maupun Kabupaten Bima. Juga nanti pemirsa kita akan menghadirkan berita terkait aparat Pol PP yang langsung menggembosi ban sepeda motor milik pegawai Pemkot Bima di tempatnya karena parkir sembarangan. Nanti ada juga berita terkait kerusakan jalan di Desa Wera dan sejumlah berita tentunya menarik. Baik, kita langsung saja ke berita pertama. Silakan rekan Tian. Baik, terima kasih rekan Iko. Keseriusan pemberantasan narkoba ditunjukkan oleh Polres Bima Kota Kamis sore. 5 tersangka diantaranya diduga bandar dan pengedar diringkus. Penangkapan yang dilakukan di Rabangodu Utara ini menyita perhatian warga sekitar. Beginilah suasana penangkapan tersangka narkoba di Kelurahan Rabangodu Utara ini pemirsa. Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di kediaman tersangka. Mereka pemirsa adalah FJ 22 tahun, EM 22 tahun, dan AR 37 tahun maksud kami pemirsa. Juga ada EN 24 tahun dan MA 34 tahun yang merupakan guru berstatus PNS. Bersama pelaku diamankan barang bukti berupa sabu-sabu, plastik pik, bong, senjata tajam, dan pistol mainan. Hanya saja jumlah dan beratnya belum ditimbang oleh aparat. Saat penggeledahan di Penaraga, warga sempat keluar rumah ingin menyaksikan langsung aksi penggeledahan yang dilakukan oleh aparat. Suasana sedikit tegang saat warga yang tidak terima atas penggeledahan tersebut. Kapolres Bima Kota melalui Kasat Narkoba Ibtu Jusnaidin di lokasi penangkapan mengatakan sebelumnya pengamanan 2 pelaku berinisial AR dan EN asal Kelurahan Penaraga ini pemirsa setelah dilakukan pengembangan aparat yang menangkap. Kelima pelaku langsung digelandang di Sat Narkoba Polres Bima Kota. Ada yang berperan sebagai pemakai, pengedar, juga kurir dan bandar. Melakukan penggeledahan. Pada siapa, Pak? Pada para pelaku yang kita diduga melakukan tindak pidana narkoba. Berapa orang, Pak? Ini pertama kita kan mendapat yang pembelinya dulu. Setelah itu pengembangannya, ya karena pembelinya sudah kita dapat, akhirnya datang ke sini. Ya, sekitar ada 3 orang lagi kita dapat amankan. Artinya ini bagian dari pengembangan dari pembeli itu, Pak? Dari pembeli. Mereka diduga bandar atau pengedar sementara, Pak? Sementara ya bandar dengan pengguna. Asalnya dari mana nih, Pak? Asal dari Kelurahan Penaraga. Sementara setelah ditangkap ini ada pengembangan lain, Pak, selain dari 2 orang? Sementara belum ada, karena kita masih melakukan penggeledahan. Barang bukti apa saja, Pak, yang didapat dari? Barang bukti banyak, ada bong, ada sabu juga. Jadi banyaknya belum tahu kita. Tidak tahu nih. Sementara itu pemirsa, Lurah Rabangodu Utara Mursin Senja mengaku mendapat laporan tentang adanya penangkapan tersebut dan langsung datang ke lokasi kejadian. Tidak tahu nih, karena warga Kelurahan Penaraga cuma wilayahnya wilayah Rabangodu Utara. Ini milik Telkomsel, Pak. Telkomsel, jadi keseharian. Usai penangkapan, kelima pelaku digelandang ke Sat Narkoba Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Aparat kepolisian masih akan mengembangkan kasus tersebut untuk memberangus peredaran narkoba. Nur Hasim, Bima TV melaporkan.
Wah, salut ya untuk kinerja kepolisian, mudah-mudahan kedepannya selalu ya diberantas ya. Diberantas peredaran narkoba, khususnya di kota, apalagi sekarang menjalar ke anak muda juga para pelajar. Benar sekali. Oke, kita berikan salut sekali lagi. Baik, kita lanjutkan ke berita lainnya pemirsa. Ini ada terkait dengan jalan lintas provinsi di Wera yang cukup rusak, parah. ya. Betul. Benar sekali. Jalan raya provinsi lintas Bima Wera pemirsa rusak parah. Kondisi jalan yang parah ini bahkan memicu terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan yang rusak ini sudah lama tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Beginilah kondisi terkini jalan raya lintas Bima Wera di Kelurahan Jatiwangi 1, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan ini diduga disebabkan banyak hal, diantaranya banyaknya truk angkutan bermuatan berat yang melintas sehingga memperparah kerusakan jalan. Kerusakan juga diperparah oleh cuaca di Bima yang mulai memasuki musim hujan. Menurut salah satu warga setempat, kondisi jalan yang rusak ini sudah lama tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang waktu hari Minggu pagi-pagi. Sudah lama jalannya? Sudah lama ya, memang sudah lama. Kira-kira penyebabnya apa itu? Penyebabnya yang pertama kan letaknya agak ke dalam, jadi datang air hujan mengendap, airnya tidak bisa keluar ya. Yang di sebelahnya tinggi, sebelahnya juga tinggi ya. Jadi di sini aja yang rendah. Kemudian ada ditambah lagi ada penggalian proyek pipa air minum. Belum tanahnya kering, air hujan sudah datang jadi tanah yang basah tadi dilalui oleh kendaraan tambah becek jadinya. Kondisi ini banyak dikeluhkan oleh pengguna jalan yang melintas karena menimbulkan banyak kendaraan mobil maupun motor kesulitan melintas di jalan ini, bahkan memicu terjadinya kecelakaan. Jalan ini Jati Baru ini sudah lama main TP-TP aja. TP-nya nggak ada hasilnya kalau main TP seperti itu nih. Buang-buang uang negara tuh. Terus harapannya gimana nih Pak? Ya kita masyarakat ini ya maunya jalannya ini perbaiki aja. Diperbaiki. Ya. Oh iya. Berapa udah ada yang 2 kali yang meninggal itu. Oh sudah ada yang meninggal juga? Sudah ada dulu. Ya harapannya perhatian pemerintah bagaimana ini, mau kota apa provinsi, katanya sih jalan provinsi sini, makanya nggak dibenarin. Oh iya. Tapi dengar-dengar sih mau diperbaiki sih. Kemarin saya pernah punya saudara yang kerja di PU provinsi, katanya mau diperbaiki. Mau diperbaiki, tapi belum tahu kapan Pak ya? Masyarakat dan pengguna jalan berharap agar proyek perbaikan jalan provinsi ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV. Wah, turut prihatin ya, kondisi jalannya rusak sekali ya. Rusak parah. sekali. Itu menyerupai kubangan ya. Jadi itu dampaknya cukup banyak rekan Tian, sampai kecelakaan dan lainnya. Kalau rumah ini di jalan di dekat rumah Tian gimana kondisinya? Ya, Sama nggak? alhamdulillah sudah baik ya. Sudah jalannya. membaik. Oke, kita tinggalkan berita terkait dengan narkoba dan juga jalan di lintas Wera. Kita langsung ke berita terkaitnya. Ini ada demo pemirsa, silakan selengkapnya rekan Tian. Baik, pemirsa, Serikat Mahasiswa Indonesia Wilayah 5 melakukan aksi demo menolak pasar bebas atau masyarakat ekonomi ASEAN di depan gedung DPRD Kabupaten Bima. Aksi mahasiswa ini sempat menimbulkan kemacetan. Aksi demo penolakan terhadap pasar bebas oleh mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia atau SMI Wilayah Bima membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat macet. Aksi ini menuntut beberapa hal, yaitu pencabutan undang-undang yang mendorong liberalisasi pendidikan, cabut PP 78 tentang pengupahan buruh, lawan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, dan lawan kapitalisasi pendidikan. Menurut Koordinator Aksi, Adi Irawan, aksi ini meminta agar pemerintah bisa realistis dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat terkait dengan dampak MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN.
dengan penolakan masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana akan liberalisasi segala sektor masyarakat ekonomi ASEAN ini, dan melawan liberalisasi pendidikan, karena sejatinya bahwa pendidikan itu adalah hak semua warga negara. Itu bagaimana dengan diliberalisasikan pendidikan, anak buruh, anak tani, rakyat pusat kota dan nelayan itu tidak dapat mengenyam dunia pendidikan, karena memang biaya pendidikan sangat mahal. Walaupun aksi ini tidak mendapatkan respon positif dari DPRD Kabupaten Bima, namun mahasiswa ini berjanji akan terus menyuarakan aspirasi mereka. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV. Baik, memang selalu aja kebijakan pemerintah tuh ada pro dan kontra, dan ini ditolak oleh sejumlah mahasiswa. Baik, kita lanjutkan ke berita berikutnya, Pirsa. Ini terkait dengan kinerja aparat kepolisian atau Pol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bima, pemirsa, melakukan penertiban kendaraan roda 2 di halaman kantor pemerintahan Kota Bima yang berada di luar area zona parkir. Penertiban dilakukan dengan cara mengempesi dan ban kendaraan. Kali ini sasaran penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima bukan para pedagang kaki lima atau bangunan liar. Namun penertiban kali ini kendaraan roda 2 milik pegawai yang parkir sembarangan di area kantor pemerintah Kota Bima atau di luar zona parkir. Penertiban dilakukan dengan cara mengempesi ban motor yang parkir sembarangan. Kepala Seksi Keamanan dan Penertiban Umum Satpol PP Kota Bima Abdurrahman mengatakan penertiban ini dilakukan karena beberapa kali dijumpai kendaraan roda 2 parkir di area yang dilarang atau di luar zona parkir yang sudah ditentukan. Dalam rangka ketertiban ini, ya ketertiban. Jadi di sini ini memang sudah ada larangan, Pak. Larangan parkir untuk roda 2 maupun roda 4. Roda 4 sudah disimpan di bagian barat dari kantor Pemkot ini. Pemerintah kota sudah menempatkan. Lalu kemudian roda 2 harus dimasukkan ke sini. Jadi sudah ada tempat parkir. Sudah ada, dan ini ada larangannya. Masih saja di sama pegawai di sini, bukan tamu ini. Ini pegawai Pemkot sendiri ini yang tidak mematuhi aturan. Ini penertibannya bannya dikempesin ya? Kami lepas semua pentil-bannya. Pentil-bannya ya? Ya, supaya ada efek jerahnya mungkin, karena ini bukan kali ini, sudah berkali-kali tiap hari Senin, tiap ada upacara. Penertiban ini dalam rangka memberikan efek jera kepada para pemilik kendaraan agar tidak sembarangan memarkir kendaraan di area yang dilarang. Pol PP juga menghimbau pada seluruh aparatur pemerintah yang bertugas di kantor pemerintah Kota Bima agar mematuhi aturan yang berlaku. Maskur Irianto, Bima TV melaporkan. Wah, Tian jadi ingin buka usaha baru ya depan kantor Pemkot. Loh, usaha apa emang? Ya ingin buka bengkel ya. Betul sekali, emang banyak ya, bagus. Berarti otak ekonominya jalan ini. Karena banyak sekali tadi sepeda motor itu saya pus semuanya. Baik pemirsa, berita selanjutnya ini terkait dengan Polres Bima juga yang menangkap para tersangka pengedar narkoba. Tapi kita akan break dulu, setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Bima Menyapa. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV,
Kavision, MX Garuda juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi hari ini. Dan kita lanjutkan terkait dengan janji saya tadi yang terpotong terkait berita Polres Bima menangkap 15 langsung tersangka narkoba di wilayah kabupaten. Silakan rekan Tian. Dalam operasi anti Gatarin 2016, Polres Bima Kabupaten berhasil menangkap gembong narkoba yang beraksi di wilayah Bima dan sekitarnya. Saat ini semua tersangka sudah diamankan di ruang tahanan Polres Bima Kabupaten. Operasi Antik Gatarin yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kabupaten pemirsa dalam kurun 2 hari ini berhasil mengamankan 15 orang tersangka. Selain itu mengamankan barang bukti 30,36 gram narkoba jenis sabu-sabu, senjata api airsoft gun, handphone, kartu ATM, dan uang tunai sebanyak Rp2.070.000. Dari 15 orang tersangka ini pemirsa, 3 orang bandar narkoba, 3 orang wanita, 1 oknum polisi, dan yang lainnya merupakan kurir sekaligus pemakai. Penangkapan ini dilakukan setelah ada laporan penganiayaan di Kabupaten Bima. Setelah itu pemirsa dikembangkan Satreserse Narkoba Polres Bima Kabupaten menuju Kota Bima dan berhasil menangkap 11 orang tersangka. Harus ada ini dalam rangka operasi
Antik Gatarin 2016. Dalam kurun 2 hari ini sudah kami bisa mengamankan orang sekitar kurang lebih 15 dengan BB total 30,36 gram. Yang semalam dan? Untuk yang semalam adalah hari yang kedua, kami bisa mengamankan sekitar 11 orang, diantaranya salah satunya adalah oknum polisi ya? Ya, oknum polisi. Terus kemudian berat barang adalah sabu sekitar 24,72 gram. Untuk bandarnya berapa orang? Kalau bandarnya 3 orang. Jadi untuk di TNT dua-duanya bandar, kemudian kita kembangkan ke arah kota, kami tangkap juga bandar di kota, 1 orang. Polres Bima Kabupaten pemirsa akan terus mengembangkan dan mengencarkan operasi Antik Gatarin. Diduga masih ada bandar dan pengedar di wilayah Kabupaten Bima. Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Wah, banyak banget ya rekan Iko ya, 15 langsung ditangkap ya. 15 juga salah satunya adalah anggota mereka, anggota polisi. Kepolisian. Salut, karena memang tidak pandang bulu, tidak pilih bulu, langsung juga menyikat semuanya. Yang penting itu memakai narkoba. Tapi sekali lagi jangan ikan kecil aja yang diberantas, langsung juga ikan-ikan besar. Mungkin kode. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya bisa terkait dengan BPJS. Jadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Cabang Bima pemirsa membentuk posko pengaduan bantuan kartu Indonesia Sehat atau KIS dan penerima bantuan iuran atau PBI. Posko ini juga memantau distribusi pembagian kartu kepada penerima. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah membentuk posko pemantauan dan penanganan pengaduan distribusi kartu Indonesia Sehat di kantor setiap kantor cabang termasuk Bima. Untuk memastikan distribusi dan penerima tepat sasaran, BPJS mengundang Dinas Kesehatan Kota Bima, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima untuk berkoordinasi. Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Eli Widiani mengatakan posko ini sebagai bentuk antisipasi terhadap masalah pendistribusian. Posko ini sudah dibuka pada awal tahun di tiap kantor cabang dan ini di pusat juga dibuat, di tingkat regional dibuat, di kantor cabang dibuat, bahkan sampai ke kantor layanan operasional di tiap kabupaten kami sudah buka posko ini. Di 2015 tahun sebelumnya ini sudah berjalan dengan baik. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi dari hal-hal yang kemungkinan ditemukan pada saat pendistribusian. Jadi target dari pendistribusian ini tentunya adalah 100% kartu terdistribusi. Bisa terdistribusi. Eli berharap distribusi kartu jaminan sosial tersebut memenuhi target sasaran dan tidak ada kendala di lapangan sehingga penerima kartu bisa merasakan manfaatnya. Maskur Irianto, Bima TV melaporkan. Harapannya semua semoga merata di semua karena emang apalagi musim pancaroba ini yang sakit itu mau bermunculan. Baik, kita tinggalkan berita terkait BPJS pemirsa, kita langsung ke berita berikutnya. Silakan rekan Tian. Pemirsa, Wakil Wali Kota Bima Haji Ar-Rahman Haji Abidin menghadiri acara simulasi penerima manfaat bantuan tanggap darurat yang diselenggarakan oleh Oxfam Indonesia bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima. Kegiatan ini digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bima. Kegiatan simulasi ini dihadiri pula oleh anggota DPRD Kota Bima, perwakilan organisasi wanita Kota Bima, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Kepala BRI Cabang Bima, dan masyarakat penerima bantuan tanggap darurat. Wakil Wali Kota Bima Haji Ar-Rahman Haji Abidin mengatakan program ini sangat membantu pemerintah Kota Bima, khususnya masyarakat terdampak bencana.
karena melalui sistem pendataan cepat pada daerah terdampak bencana maka bantuan mudah tersalurkan. Dengan dengan apa yang menurut pemerintah di kantor wali kota kemarin kan, di atas itu. Ini kan ada datanya ini, jadi enak lah. Kita udah tahu lah, kalau dari sana sebelah timur ini kebanjiran, ini data langsung dikasih arsip, udah tahu sudah ada, ini kan cepat ini. Kalau selama ini kita masih harus raba-raba kadang-kala, data itu tidak akurat kadang-kala. RT RW kan bisa aja masukkan, walau kita tidak pernah tahu menambahkan ya. Kadang-kala sebenarnya korban ini hanya 1.000, tapi karena ada namanya kedekatan keluarga yang tidak terkena dampak banjir dimasukkan. Tapi kalau sudah ada data, ini mudah semua SKPD yang terkait yang menangani ini dinas sosial bisa memanfaatkan data ini. Ini kemudahannya. Bapak Zulkifli, staf rehabilitasi Perwakilan Oxfam Indonesia, Denny Ardian, mengatakan program ini adalah sebuah terobosan baru dalam penanganan bantuan korban bencana yang selama ini melalui metode konvensional. Secara bertahap akan diterapkan metode pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada satu kelemahan di mana apabila kita bicara secara konvensional, kelemahannya adalah model-model pemberian bantuan secara konvensional belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat, di mana masyarakat ini bisa kita klasifikasikan menjadi yang pertama adalah kaum perempuan laki-laki, kemudian manula, ada balita, ada disabilitas, di mana mereka ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan metode MBICT 4D ini, di mana MBICT 4D ini adalah satu menggunakan modalitas cash transfer program, di mana di sini adalah masyarakat terdampak itu bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ashkur Irianto, Bima TV melaporkan. Ya, jadi ini masih terkait dengan berita bencana terus ya. Bencana, jadi memang harus itu merata ke semua kelurahan. Sudah mirip nggak dengan Pak Wali kayak ngomong saya? Sedikit. Sedikit. Ini penari Bali atau apa ya? Baik, berita selanjutnya ini pemirsa, ini juga terkait dengan bencana, tapi ini bekerja sama dengan bank. Baik, Bank Rakyat Indonesia Cabang Bima pemirsa mendukung program penyaluran bantuan darurat bencana dengan mensupport kartu elektronik Brizi yang akan digunakan oleh masyarakat terdampak bencana dalam menerima bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kegiatan simulasi Market Banking Information and Communication Technology for Disaster yang dilaksanakan oleh Oxfam Indonesia bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Kota Bima didukung penuh oleh BRI Cabang Bima dengan kartu elektronik Brizi. Dengan kartu ini, masyarakat berdampak bencana dapat melakukan pembayaran, pengambilan barang-barang bantuan. Kartu Brizi ini dapat pula digunakan di seluruh merchandise BRI yang ada. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa bersama saya Perangka MBICT 4D ini, BRI salah satu perannya adalah mensupport kartu uang elektronik. Alhamdulillah kita punya kartunya berupa dengan Nemtek Brizi. Jadi kartu ini bisa dipergunakan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran, pengambilan dari uang yang sudah dimasukkan, bantuan yang sudah dimasukkan ke dalam kartu Brizi ini. Kartu Brizi ini bisa dipakai dimanapun yang di merchandise BRI yang ada, selain daripada dipergunakan untuk dalam rangka pemberian hibah penanggulangan bencana ini. Dan salah satunya di Bima adalah di Arta Bima Mall. Kita kerjasama untuk itu dan mudah-mudahan ini bisa dipakai oleh masyarakat. Marvis menambahkan dengan menggunakan kartu e-money Brizi ini diharapkan dalam setiap transaksi masyarakat sudah tidak menggunakan uang tunai namun menggunakan uang non tunai dalam bentuk uang elektronik atau e-money. Mas Kuriranto, Bima TV.
Wah, enak ya, langsung kerjasama dengan bank, rekan Iko ya. Betul sekali, tinggal ditarik saja langsung keluar. Itu namanya perkembangan zaman, rekan Tian. Dan juga ini namanya Kota Bima, sesuai lah. Baik, nampaknya kita harus jeda dulu pemirsa. Baik, tetap di Bima Menyapa, jangan kemana-mana pemirsa. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau minta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak? Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Terima kasih dan senang rasanya Anda masih bersama kami di Bima Menyapa. Berita selanjutnya, silakan rekan Tian. Baik, pemirsa, meskipun kondisi Posyandu yang mulai rusak, warga Jatiwangi 1 tetap antusias mendatangi Posyandu untuk memeriksa kesehatan si buah hati. Demikian juga dengan kondisi jalan yang dilalui menuju Posyandu yang becek. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga. Kesehatan serta tumbuh kembang si buah hati menjadi tanggung jawab orang tua. Untuk menjamin kesehatannya, sang ibu harus rutin memeriksakan si buah hati ke Posyandu untuk mendapatkan suntikan imunisasi. Warga Kelurahan Jatiwangi 1 nampak antusias membawa balitanya ke Posyandu terdekat. Meski kondisi jalan menuju Posyandu sangat becek dan ruang Posyandu seadanya, ibu-ibu tersebut antusias memeriksakan si buah hati mereka. Bayi-bayi harus terlebih dahulu ditimbang sebelum mendapatkan suntikan atau imunisasi. Imunisasi merupakan prosedur mencegah penyakit menular yang diberikan kepada anak sejak masih bayi hingga remaja. Menurut salah satu petugas Posyandu, Rahma, bayi usia 0-9 bulan wajib disuntik imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC dan tetes polio untuk mencegah bayi terkena polio.
Saat ini saya sudah berada langsung di Posyandu Jatiwangi 1 dan di sini memang suasananya lagi rame dengan bayi-bayi dan mari kita langsung untuk berbincang dengan petugas di Posyandu sekarang. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Ida Kusumawati. Ida Kusumawati. Memang rutin Ibu di sini ya petugas? Iya, Posyandunya sekali sebulan. Tadi apa aja yang diberikan kepada bayi? Kalau saya nih di bagian imunisasi, jadi kita di sini kasih pelayanan imunisasi dasar lengkap, jadi dari umur 0 bulan. Tapi kalau dari kita itu umur 1 bulan gitu dari sampai untuk lanjutannya itu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Tadi bayinya umur berapa tadi? Umur 1 bulan. Umur 1 bulan. Jadi apa aja yang diberikan untuk umur 1 bulan? Untuk 1 bulan itu dikasih BCG ya, untuk pencegahan penyakit TBC. Dan apa juga tadi yang ditetes? Polio 1. Itu untuk mencegah penyakit polio. 3 bulan. Sudah 3 bulan. Memang sering ke Posyandu Ibu ya? Baru ini. Soalnya sakit ya kemarin-kemarin. Oh sakit. Keluhannya apa aja Ibu? Istilah dalam bahasa Bojang Krena Kawaro. Oh, 1 bulan lebih dia kena keta. Terus tadi dikasih apa aja di sini? Suntik. Baru pertama kali juga. Terima kasih banyak. Iya. Kesehatan dan tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab sang ibu. Untuk menjamin kesehatannya, haruslah rutin diperiksa dan ditimbang untuk melihat apakah anak tumbuh dengan baik. Ayu Lestari, Bani Wahab, Bima TV. Wah, gemes juga ya melihatnya ya, rekan Iko ya. Memang anak tuh harus dijaga. Iya ya. gitu, tapi ingat ada yang nangis gitu bagian dari karena disuntik. Tapi jadi ingat saya suntik cacar waktu zaman dulu ya gitu. Biasanya di bagian kiri kanan. Tapi bukan lainnya cacak naknya. Oh iya, cacar ya. Okay, ini suntik cacar gitu. Mungkin dampaknya nggak suntik cacar nih seperti Tian gitu. Wah iya, pernah. Kita tinggalkan berita terkait dengan berita anak-anak tadi, meskipun nggak ada ojek gitu juga jalan yang becek. Oke, sekarang kita ada event Jelajah Bima. Jadi event Jelajah Alam Bima pemirsa yang digelar oleh Bima Adventure tanggal 27 Februari 2016 akan diikuti oleh mantan crosser nasional Peter Tanujaya. Ratusan crosser se-Nusa Tenggara Barat ini akan memeriahkan seri 2. Sukses dengan kegiatan Jelajah Alam Bima Seri 1, komunitas Bima Adventure kembali menggelar event regional 27 Februari 2016. Iya, inilah Jackie. Kegiatan ini untuk mengenalkan potensi alam Bima baik pesona pegunungan dan juga pantai. Panitia sudah menyiapkan rute yang akan dilalui peserta melalui jalur Amahami, Pantai Kolo, Ambalawi, Danau Naik, Kabanta, Inahami, Lampe, menanjak ke jalur pemancar Oifo'o, Rontu, Panggi, Sambinae, dan kembali ke Amahami. Ketua Bima Adventure Muhammad Nijar mengatakan agenda rutin tahunan ini akan memperebutkan undian 2 sepeda motor Trail VR 150cc. Tujuannya kami sebenarnya ingin memperkenalkan bagaimana potensi Bima ini sendiri, baik dari pariwisatanya, kemudian bagaimana dengan alamnya, khususnya alamnya yang ada di daerah-daerah yang masih belum bisa yang masih jarang dijangkau oleh khususnya bagi masyarakat Kota Bima. Kemudian kita ingin memamerkan potensi pantainya, makanya kita mengambil jalur Kolo itu supaya orang bisa melihat bagaimana indahnya pantai Kolo. Diharapkan hadirnya mantan crosser nasional Peter Tanujaya akan meningkatkan animo peserta. Direncanakan kegiatan yang juga didukung oleh Bima TV ini akan diikuti sekitar 500 peserta. Sofian Asari, Bima TV melaporkan. Wah,
kira-kira Tian bisa ikutan nggak di acara ini? Jadi peserta. Bisa. Oh, jadi crosser rencana maunya. Maunya Bisa. gitu. Mungkin kalau jadi ban lebih cocok rekan Tian. Jangan dong rekan Iko. Baik. Oke, kita tinggalkan tentang crosser pemirsa. Kita nampaknya harus jeda dulu, tapi nanti kita akan menghadirkan staf redaksi dari Harian Umum Bima Express. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bima Menyapa. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bima Menyapa, dan seperti biasa di akhir acara kami akan menghadirkan pimpinan atau staf dari redaksi Harian Umum Bima Express. Betul sekali, sesuai dengan janji kita tadi langsung, tapi sekarang sudah ada langsung di samping saya Haji Muhammad Nasir. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Pak Haji. Alhamdulillah. Oke, yang kita langsung saja, apa kira-kira yang akan diturunkan menjadi headline atau berita pembuka di halaman pertama untuk edisi Jumat? Ya. Pemirsa yang sangat kami cintai, ya, ada beberapa
berita headline yang kami angkat untuk edisi Jumat. Yaitu dominasi berita headline itu adalah narkoba ya. Narkoba. Ada dua kasus narkoba yang mencuat ya di permukaan saat ini ya. Yang pertama, keberhasilan pihak kepolisian menangkap 2 bandar narkoba di Kota Bima ya. Di Kabupaten Bima ya. 2 orang itu adalah dari Desa Tente ya. Di Tente, Alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa dari pihak kepolisian, terutama Sat Narkoba ya, berhasil menangkap 2 bandar narkoba. Dan di samping itu ada pengedar, ada 8 residivis yang juga ditangkap oleh Sat Narkoba ya. Ini prestasi ya, karena langsung banyak orang ya gitu langsung ditangkap dalam kurun waktu beberapa hari saja gitu. Ya, alhamdulillah ya, hari Kamis ini saja sudah luar biasa ya. Ada 5 pengedar atau bandar narkoba yang diduga bandar narkoba ya ditangkap juga oleh pihak kepolisian ya. Itu berada di beberapa kelurahan dan ada juga di Kabupaten Bima ya. Jadi kompak ya, kota dan Kabupaten Bima sama-sama memberantas peredaran narkoba yang ada di wilayahnya masing-masing gitu. Ini tadi kabarnya sampai ada aparat kepolisian yang ikut terlibat juga rekan Tian di Pak Haji. Ya, inilah yang kita sesalkan ya. Ini masalah narkoba ini tidak pokoknya akan menghancurkan generasi kita semua. Betul sekali. Tidak mengenal siapa dia ini atau tidak mengenal polisi, tidak mengenal ulama dan tidak mengenal semuanya ya. Artinya sasaran narkoba ini adalah menghancurkan generasi kita. Betul sekali. Ini yang perlu kita waspadai semua ya. Cukup berbahaya pemirsa intinya ya, terjadi jauhi narkoba. Tapi dengan siapa dan apa terkait dengan modus dan segalanya itu silakan baca selengkapnya di mana rekan Tian? Di Harian Umum Bima Express. Baik, berita apa lagi selain narkoba Pak Haji? Ya, sebelumnya kita berharap kepada masyarakat Bima ya. Harapan kita sama-sama untuk bergerak untuk memberantas narkoba ini. Kita lawan bersama-sama ya. Lawan bersama-sama karena ini adalah modus yang bukan saja sekitar nasional tapi internasional. Internasional. Ini yang perlu kita waspadai agar ya generasi kita ini terselamatkan. Jangan sampai uang negara ini habis untuk memberantas narkoba saja. Untuk memberantas narkoba dan untuk digunakan membiayai para pecandu dan lainnya. Pecandu dan lain sebagainya. Betul sekali. Ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Padahal masih banyak warga kita yang membutuhkan uang tersebut ya dibina ya. Betul sekali. Ini uang bersama dan ini uang negara. Jadi diingat ya, jangan dihabiskan sekali lagi. Sarannya Pak Haji Nasir ini untuk kepentingan narkoba dan lainnya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada juga berita tentang keprihatinan kita terhadap lembaga pendidikan seperti di Ngali ya. KBM terusik akibat tanah yang digunakan itu adalah diklaim oleh warga adalah milik mereka. Miliknya mereka. Ini kasus lama ya sebenarnya, lagu lama gitu ya. Tapi belum juga selesai belum gitu. Belum juga selesai. Ini memprihatinkan kita. Seharusnya aparat pendidikan ini ya lebih awal untuk menjaga hal-hal seperti itu. Betul sekali, karena dampaknya ini adalah ke anak didik kita, generasi penerus kita. Makanya pemerintah ini digenjot ya Kak. Kalau dalam isi berita ini apa kita ditekankan? Artinya mereka gelar gelar KBM itu di luar. Waduh, miris sekali ya. Akibat diusir itu ya di emperan sekolah. Di emperan sekolah. Memang dunia pendidikan di sekitar Bima ini memprihatinkan. Kemarin ada di daerah Wawo saya dengar sampai ini disegel oleh warga karena memang kondisinya memprihatinkan. Ini lagi terjadi di Desa Ngali sana. Baik. Apalagi kondisi atap proyek dak ini ya perlu diperhatikan ini. Perlu diperhatikan. Apalagi mereka itu dulu menggunakan kayu yang bagus ya. Lantas datang proyek baru ya, ambil kayu itu lantas digunakan kayu yang jelek ya. Yang jelek, yang tidak sesuai dengan bestek ya gitu ya. Yang penting jadi gitu ya proyeknya ya. 1-2 tahun ya ambruk ya. Ambruk, oke. Ini PR bagi Bupati ya. Bupati, khususnya Dikpora ya, agar lebih intens mengawasi kayak begitu ya, bagaimana dana dan lainnya itu. Baik, selanjutnya apa? Ya, selain itu ya ada juga tentang kebakaran ya. Kebakaran. Itu ya di Desancera. Ya.
Ini juga barangkali sebenarnya pada musim hujan saja musim hujan kebakaran. masih ada kebakaran. Oke. Kita kan ini perlu diperhatikan oleh PLN ini karena ini ada dugaan ya, ini karena arus pendek ya. Arus pendek. Barangkali di kota dan kabupaten ini perlu memikirkan untuk menggunakan kabel yang layak lah ya. Yang berapa layak. puluh tahun ya, standarnya itu yang perlu dipakai ya. Oh, jadi ini artinya jangan hanya menggunakan kabel-kabel yang cepat hancur kan. Betul ya. sekali. Tapi menggunakan kabel yang standar 50 tahun yang atau 100 standar tahun 5 lah, tahun. Ini masalah sepele ya, tapi dampaknya itu. Ya. Oh, jadi Kasihan kebakaran ya. Kebakaran yang ada di desanya siapa penyanyi itu? Penyanyi Anggun di Desa Ampera ternyata. Padahal kita sedang mendukung Anggun itu ya. Betul sekali. Oke, Hambu lagi Pak Haji, apa lagi? Ya. Ini ya. Selain itu ada juga kewaspadaan kita ya di NTB ini ya, masuknya virus Zika ini ya. Virus Ya, virus ini yang perlu diwaspadai oleh jangan setelah ada kejadian nanti baru harus diantisipasi sejak awal ini ya, karena setelah ini ada korban baru bertindak. Ya, ini tugas Dinas Kesehatan ini perlu lebih cepat ya. Kota dan kabupaten ini tidak terlalu luas kan ya. Langsung begitu. Apalagi kota Bunga ya, bergerak cepat untuk menangani ini ya. Jangan sampai ya setelah ada korban baru kita gencar-gencar menangani ya. Betul, karena kebiasaan itu setelah jatuh korban baru sama dengan sekarang ada tuntutan warga juga ya agar foggy itu secepatnya. Foggy-nya gitu ya. Proses pengasapan itu ya. Ini yang perlu disikapi secepatnya. Apalagi tugas ini pemerintah itu kan melayani itu. Apalagi sekarang sudah masuk musim pancaroba dan cukup berbahaya rekan-rekannya. Nyamuk Aedes aegypti. Woi, nyamuk sekarang luar biasa. Luar biasa sekali, apalagi di daerah Wawo ya. Oke, kita harus pakai kelambu ya. Oke, baik. Nggak usah dibongkar banyak-banyak rekan-rekannya karena harus membaca BIMAX ya. BIMAX ya, Harian Umum Bima Express edisi hari ini, jangan lupa. Hari Jumat. Baik. Oke, kita nggak usah bongkar banyak-banyak, kita langsung ke catatan redaksi. Mungkin apa kira-kira yang kita tendang atau sentil ke para pemerintah dan juga pembaca. Jadi catatan redaksi edisi Jumat ini adalah ya masalah berkas kasus berkas kasus korupsi ya. Korupsi, korupsi yang mana Pak Haji? Ya, jadi ada sinyal jelas dari Kapolres Bima Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Nurman Ismail, Sarjana Ilmu Kepolisian, soal tunggakan penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan para pejabat. Jadi dikasih sinyal gitu, signal baik gitu, silakan hajar. Artinya kan selama ini kan perhelatan pilkada itu ya mengganggu proses itu ya. 2005 lalu telah mengerem pemrosesan kasus itu ya. Kenapa itu dilakukan? Karena dikhawatirkan dipolitisasi ya. Dipolitisasi, tapi sekarang sudah untuk menghindari politisasi itu ya, kasus hukum sebelumnya Presiden juga ya mengingatkan kepada kita semua ya agar penanganan proses hukum suatu kasus tidak dijadikan alat untuk memuluskan atau menghentikan kasus korupsi, menghentikan langkah politis seseorang ya. Biasanya kita pada saat pilkada itu ya ada saja itu isu-isu yang menarik yang bisa merusak citra seseorang ya, itu jangan sampai terjadi ya. Betul sekali. Jadi aroma pilkada sekarang sudah menjauh gitu. Ya, sekarang aroma pilkada sudah menjauh ya. Silakan dilanjutkan gitu. Pihak kepolisian ditagih lagi kan ya. Ditagih lagi untuk menangani secepatnya ya. Jadi bulan Februari dan seterusnya ini ada gong untuk penanganan kasus itu harus dipercepat ya. Ayo dong gitu, silakan diangkat lagi kasus-kasus korupsi, jangan sampai ngendap lagi gitu ya. Baik ya. Kenapa itu penting dilakukan? Betul. Ini tujuannya adalah ya bagaimana seseorang yang diisukan selama ini ya terlibat kasus korupsi, keluarganya tidak aman karena secara psikologis mereka itu terjerat dengan masalah-masalah seperti itu ya. Kondisi psikologisnya itu kepastian hukumnya itu yang seperti mereka apa kita serahkan ke gitu ya. Ini apakah mereka ini benar melakukan? Ya dengan pemrosesan seperti itu ya mereka statusnya jelas kan ya. Statusnya jelas. Dan juga ya yang kedua tujuannya adalah untuk mencari tahu ya aliran dana tentang
aliran dana APBN atau APBD itu yang perlu di-clearkan. Betul sekali. Apakah aliran ini mengalir ke darah mereka sendiri? Ini. Atau jangan-jangan ke aliran listrik yang kali ini ini yang perlu ya. Kita ini kan termiskinkan gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Ulah satu orang ya sampai dampaknya miliaran ke kan ya. Miliaran. Kalau itu miliaran bukan ratusan gitu lah. Kalau ditempel di Kota Bima ini bisa full itu apalagi. Betul sekali. Kalau beli tusuk gigi mungkin bisa satu kebun ya Pak Haji ya. Iya. Itu ya. Jangan sampai bocor anggaran itu ya. Jangan sampai bocor anggaran ya. Kasihan itu rakyat miskin ya. Yang membutuhkan dana tersebut. Yang membutuhkan dana itu ya. Kalau katanya Tian bongkar Iwan Fals ya. Bukan Tian. Jadi tuntutan masyarakat juga terhadap demo tentang pejabat-pejabat yang korup itu ya. Ya jangan hanya berhenti sampai di situ, akan tetapi digenjot lagi, diungkap ya supaya lebih jelas status mereka ya. Oh betul sekali, menarik ini nih. Jadi mahasiswa yang selama ini biasanya kritis, LSM atau apa, ayo dong bergerak gitu ya, jangan hanya diam gitu, hanya karena mendapat dana atau stimulan sedikit tiba-tiba bungkam lagi. Oke deh. Baik, selengkapnya bisa kita tidak akan mau membongkar banyak-banyak rekan Tian karena kita harus membaca di mana rekan Tian? Kita harus membaca di Harian Umum Bima Express edisi hari ini, hari Jumat. Hari Jumat. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin itu saja. Oke, sebelum kita tutup biasanya Pak Haji ini jago dalam hal kapatu atau pantun. Oke, silakan saling berbalas pantun Pak Haji. Atau silakan Tian coba pancing dong. Kalau saya pancing dong, ayo dong. Sudah lama nggak kita melemparkan jargon-jargon khusus ini karena kalau saya nggak punya kemampuan. Silakan rekan Tian. Sama Haji. Jangan. Iya. Oke. Tian coba ya. Tian coba. Kalamparacu coba Tian. Hambu. Ya tip ade konena pusi wewe main ese wawo. Terus. Maiwa berita take diringab ita dota aka. Keren sekali. Mai tiomu mada anamu latihan. Wo anamu aba iko madam boto aka. Asik. Coba aja balas Pak Haji. Sampai wewe mai sewa pala. Eder itu hobi dari haba ya. Iya kan. Awalnya haba kemana? Haba maheba gitu ya. Bacalah Bima Express ya. Nah betul sekali. Haba mahebare warat deh. Harian Umum Bima Express. Oke. Ternyata megang sekali dua orang ini. Coba masih muda Pak Haji saya jodohkan Pak Haji. Oke baik, nampaknya kita harus akhiri dulu pemirsa. Kita akan kembali dengan jam dan waktu yang sama esok hari. Saya Iko Suaib dan saya Tian Pratiwi. Kita pamit undur atas nama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.